Ya, kali ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Ester pasal 1 ayat 1 sampai 15. Ester pasal 1 ayat 1 sampai 15. Aku bacakan untuk kita. Pada zaman Ahasweros, dialah Ahasweros yang menjadi 127 yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu ketika Raja Ahasweros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu, Baginda memamerkan kekayaan, kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Di situ, tirai-mirai daripada kain lenan, mori halus, dan kain ungu tua yang terikat dengan tali lenan halus dan ungu muda bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmer putih, sedang katil emas dan perak ditempatkan di atas lantai pualam marmer putih, gewang dan pelinggam. Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna, dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah, sebagaimana layak bagi raja. Adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa, karena beginilah disyaratkan raja kepada semua bentara dalam, supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Juga Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasweros. Pada hari yang ketujuh ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah Baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Apta, Zetar, dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasweros, supaya mereka membawa Wasti, sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan, menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman, karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Adapun yang terdekat kepada Baginda ialah Karsena, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Marsena, dan Memukan, ketujuh pembesar Persia dan Media yang boleh memandang wajah raja dan yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan. Tanya raja, apakah yang harus diperbuat atas Ratu Wasti menurut undang-undang, karena tidak dilakukannya titah Raja Ahasweros yang disampaikan oleh sida-sida. Oke, nah kita akan membahas ya bagian yang disampaikan oleh kitab Ester ini, dari Ester pasal 1 ayat 1 sampai 15. Ini merupakan bagian yang cukup menarik, ya, terjadi sekitar tahun 480 sebelum Masehi, dan terjadi di ibu kota daerah Persia yang waktu itu yang memerintah adalah Raja Ahasweros. Jadi kisah ini sebenarnya cukup menarik, ya, sampai nanti diangkatnya Ratu Ester menggantikan Wasti, dan bagaimana Ester itu dia dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan Israel yang ya berdasarkan titah raja itu akan mendapatkan hukuman, mereka akan diserang. Tapi ya akhirnya berkat pertolongan Ester, ya dibantu sama
pamannya atau ayah angkatnya Mordekai, dan akhirnya mereka bisa menyelamatkan bangsa Israel. Nah, kita akan mengulas ya bagaimana perikop di bagian yang pertama, di pasal yang pertama ayat 1 sampai 15 ini. Dikatakan bahwa pada zaman Ahasweros ya memerintah. Jadi bisa kita lihat dia sedang mengadakan pesta besar ya. Jadi ini adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh Raja Ahasweros. Dia memerintah dari daerah India sampai ke daerah Ethiopia. Jadi dia punya kekuasaan yang cukup luas waktu itu. Dan dia sedang mengadakan suatu pesta perjamuan yang sangat besar, sangat mewah. Ya, bahkan sampai ratusan hari dia melakukan suatu pesta yang menjamu banyak tamu yang datang ke acara itu. Nah, di sini waktu membaca bagian perikop ini, satu hal yang bisa kita lihat bahwa kemuliaan yang nantinya dimiliki oleh Kristus ya adalah kemuliaan yang jauh lebih mulia, jauh lebih besar, jauh lebih penuh dengan sukacita dibandingkan apa yang ditunjukkan ya di zaman Ahasweros ini. Ahasweros adalah raja yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan. Dia bersukacita hanya karena anggur yang dia cicipi, dan bahkan bisa kita lihat Ahasweros ini adalah karakter pemimpin yang cukup impulsif ya. Bisa kita lihat bagaimana dia impulsif ketika raja meminta Ratu Wasti itu untuk menunjukkan keanggunannya, kemolekan atau bahkan keindahannya, dan ketika Ratu Wasti tidak mau, ya Ahasweros itu langsung marah. Dia kesal dan akhirnya melihat ya meminta ahli undang-undang untuk melihat peraturan apa yang telah dilanggar oleh Ratu Wasti. Sampai akhirnya terjadi penghukuman kepada Ratu Wasti dan akhirnya dia disingkirkan dari kerajaan. Dan sampai nanti akhirnya Raja Ahasweros ini membuat suatu sayembara sampai nanti akhirnya Ratu Esther dipilih untuk boleh menjadi ratu mendampingi Raja Ahasweros. Dan itu jugalah cara Tuhan untuk menolong Israel nantinya yang mendapatkan suatu malapetaka akibat adanya hasutan ya dari pembantu raja seperti itu. Dan waktu itu ya pembantu raja yang bernama Haman itu memberikan ya suatu masukan yang manipulatif gitu ya, sampai akhirnya raja membuat suatu keputusan untuk menyingkirkan dan menyerang bangsa Israel. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa karakter dari Raja Ahasweros ini adalah seorang pemimpin yang impulsif. Pemimpin yang mudah terprovokasi akibat suatu keadaan. Dan pemimpin yang juga mudah untuk ya bergembira ya akibat realita yang dia hadapi di sekitarnya. Ya, bukan berarti ya sebagai seorang Kristen kita tidak boleh untuk bersukacita, riang gembira seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat memang apa yang dilakukan oleh Raja Ahasweros ini bisa dibilang sangat mubazir ya. Sangat hedonis. Bisa kita lihat bagaimana perayaan yang dia lakukan itu sampai berhari-hari. Ya beratus-ratus hari, dan setelah itu dia masih lagi mengadakan suatu pesta. Seperti itu. Ya, ini menjadi pelajaran untuk kita sebagai orang Kristen bahwa sukacita yang sejati itu adalah sukacita yang ada di dalam Tuhan. Kegembiraan yang sejati adalah kegembiraan ketika kita ada bersama dengan Kristus. Ya, bukan berarti kita sebagai orang Kristen tidak boleh atau bahkan tidak perlu mensyukuri anugerah yang Tuhan berikan di dalam keseharian. Tentu boleh. Ya, kita boleh untuk bersyukur di dalam keseharian. Itu pun adalah suatu kewajiban dan keharusan bagi orang Kristen. Tetapi sebagai pengikut Kristus, bahwa sukacita yang kita temui di dalam keseharian itu tentu relatif ya. Itu semua nggak ada gunanya, tidak berguna jikalau Kristus tidak ada di dalam keseharian. Jikalau Kristus tidak ada di dalam keseharian kita, atau bahkan jikalau Kristus tidak berkenan akan sukacita yang kita terima di dalam keseharian, itu nggak ada gunanya. Itu tidak ada artinya. Karena sukacita yang sejati adalah ketika kita ada di dalam Tuhan. Dan sukacita yang sejati adalah ketika kita menikmati keseharian yang diizinkan oleh Tuhan.
menikmati keseharian yang mana ada Tuhan di dalamnya. Jadi kita sebenarnya tidak terlalu perlu ya sebagai orang Kristen untuk punya hidup hedonis seperti ini. Memamerkan kekayaan, memamerkan kebolehan, memamerkan apa yang kita punya. Ya bisa kita lihat bahwa Ahasuerus ini dia orang yang cukup impulsif, senang memamerkan segala sesuatu kepada khalayak ramai. Agar apa? Agar dia bisa menjadi sentral di dalam kehidupannya. Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang menjadikan Kristus sebagai sentral di dalam hidupnya. Ya. Jadi kita harusnya sebagai orang Kristen dipanggil untuk tidak mempermuliakan diri sendiri. Kita bisa di dalam keseharian itu mempermuliakan diri sendiri. Dan biasanya perilaku kita yang mempermuliakan diri sendiri itu terjadi karena apa? Itu terjadi karena kita itu haus validasi. Kita itu haus apresiasi dari orang. Padahal yang paling utama adalah apresiasi dari Tuhan. Sukacita yang daripada Tuhan. Dan Tuhan mau agar kita itu ada di dalam persekutuan dengan sesama. Persekutuan dengan sesama itu tentu bukan dengan persekutuan yang saling memamerkan kebolehan, saling memamerkan kekayaan. Tetapi persekutuan dengan sesama adalah persekutuan yang saling menghargai. Melihat kelemahan orang lain. Ketika orang lain berduka cita, kita pun ada di dalam duka citanya. Ketika orang lain bersuka cita, kita pun ada di dalam sukacitanya. Itu adalah orang yang penuh di dalam Tuhan. Orang yang penuh di dalam Tuhan, yang menyadari kasih dan pemeliharaan Tuhan adalah orang yang bisa berbagi, orang yang bisa menderita saat orang lain mengalami derita. Ya, orang yang juga bergembira saat orang lain bersuka cita. Itulah yang ditunjukkan oleh Kristus. Kristus jauh lebih mulia dibandingkan Ahasuerus. Kemuliaan Kristus itu kekal. Kemuliaan Ahasuerus itu hanya sementara. Dan bisa kita lihat bagaimana penguasaan diri Kristus. Ya, dia dicobai, dia diuji, tetapi dia mampu menghadapi itu semua. Bisa kita lihat bagaimana Kristus mampu berpuasa 40 hari ya. Dia mampu melawan godaan selama itu. Bisa kita lihat bagaimana sukacita, kepenuhan Kristus. Bisa juga kita lihat bagaimana tujuan Kristus, motivasi yang benar, yaitu untuk mempermuliakan Bapa, menjalankan kehendak Bapa. Ya, kita pun harusnya dipanggil demikian, menjadi orang yang gak haus validasi, tetapi menyadari bahwa kebaikan Tuhan itu lebih dari cukup. Sukacita di dalam Tuhan itu lebih dari cukup. Nah, satu hal lain yang bisa kita lihat bahwa soal relasi dengan teman hidup. Ini juga menjadi poin sentral yang bisa kita lihat di dalam pembahasan ini. Bagaimana Raja Ahasuerus dia meminta Ratu Wasti ya untuk bisa memamerkan keindahannya, kecantikannya. Jadi bisa kita lihat Ester pasal 1 ayat 9, di situ dikatakan bahwa Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasuerus. Dan pada hari yang ketujuh ketika raja riang gembira, dan akhirnya raja meminta Ratu Wasti menampilkan kemolekannya ya, keindahannya. Bisa kita lihat di sini bahwa Ratu Wasti pun sebenarnya ada di dalam keadaan yang sibuk. Dia juga sibuk melayani tamu-tamu wanita, tamu-tamu perempuan lainnya. Jadi Ratu Wasti pun sebenarnya sedang memiliki kerjaan. Dia sedang larut di dalam sebuah aktivitas. Tapi ya di tengah kesibukan itu, raja itu langsung meminta ratu untuk bisa menampilkan keindahannya, kemolekannya. Ya tentu bisa kita lihat mungkin ratu juga sedang ada di dalam keadaan yang kurang nyaman. Dia harus melayani orang-orang lain, atau bahkan dia juga sedang punya pikiran tertentu, ya, kesibukan tertentu, atau bahkan memiliki pergumulan tertentu. Tapi bisa kita lihat bahwa raja tidak punya empati loh.
Raja tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh pendampingnya. Ya, tentu bisa kita lihat bahwa itu kan suatu aturan yang diatur waktu itu di dalam kerajaan Persia. Ya, benar. Gitu ya. Tetapi kalau kita melihat apa yang Tuhan lakukan untuk kita, bahwa Tuhan itu menjadikan kasih sebagai dasar dari setiap pelaksanaan aturan. Makanya bisa kita lihat bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Allah adalah orang yang merasakan cinta kasih Tuhan dan memiliki sifat dan karakter yang ditunjukkan di dalam buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Orang yang memiliki kasih Kristuslah yang mampu menjalankan Taurat dengan sukacita. Ya, jadi bisa kita lihat bahwa di dalam kekristenan, ya apa yang Tuhan maksudkan adalah kasih menjadi dasar dari setiap tindakan, dari setiap perbuatan, dari setiap pelaksanaan aturan. Itu dasarnya adalah kasih. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini Raja Ahasveros sedang tidak menempatkan kasih sebagai aturan, sebagai syarat awal untuk bisa melaksanakan titah atau bahkan peraturan di kerajaan Persia. Dan pada akhirnya apa? Raja itu langsung marah ketika ratu itu menolak permintaan raja. Ya mungkin aja waktu itu ratu itu lagi lelah, capek, atau bahkan penuh dengan banyak pikiran ya di tengah-tengah kesibukannya. Di sini kita bisa belajar ya tentang kelemahan yang ditunjukkan oleh Ahasveros, dan sekaligus ini menunjukkan bagaimana kemuliaan Kristus, bahwa Kristus itu penuh dengan pengertian, dia penuh dengan kasih, sampai akhirnya itu menjadi dasar dalam pelaksanaan setiap aturan, dalam pelaksanaan setiap Taurat. Seperti itu ya. Nah, jadi itu boleh menjadi pelajaran untuk kita, agar kita bisa memiliki hati yang luas bagi orang lain, hati yang luas bagi sesama, hati yang penuh dengan pengertian untuk setiap kelemahan orang lain. Kadang-kadang kita ada di dalam keadaan yang sulit menerima kelemahan orang lain, tetapi hati Tuhan itu sangat luas, sampai Tuhan itu mampu untuk menerima kelemahan orang lain. Harusnya kita punya hati yang demikian ya, hati yang luas untuk menerima kelemahan orang lain. Karena orang lain pun punya kelemahannya sendiri, orang lain pun punya pergumulannya sendiri. Jadi kalau kita mungkin ada di dalam pergumulan yang demikian, menggumuli kelemahan orang lain, ya menggumuli kesalahan orang lain, mari membawakannya kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kepada kita hati yang luas, hati yang lapang. Nah, di sini dalam konteks bukan berarti suatu pelanggaran itu tidak perlu untuk ditegur. Tentu pelanggaran perlu untuk ditegur. Ya, tetapi bisa kita lihat bahwa Raja Ahasveros di dalam relasi dengan teman hidupnya itu nggak ada keluasan hati loh. Itu boleh menjadi pelajaran untuk kita, khususnya ketika berhadapan dengan teman hidup. Ketika kita berhadapan dengan teman hidup, ya, atau bahkan calon teman hidup, atau bahkan sedang mempersiapkan diri untuk punya teman hidup gitu ya, kita perlu untuk punya hati yang luas, hati yang menyadari kelemahan orang lain, hati yang rela untuk berelasi, ya, untuk berbagi kasih yang kita punya tanpa mengharapkan suatu syarat gitu ya. Kayak kemarin Pendeta Yadi pernah bilang bahwa ya Eros itu memang ada kalanya Eros meminta suatu syarat tertentu, tetapi syaratnya itu pun mengarah kepada Kristus. Seperti itu ya. Kasih erotik itu pun adalah benar kalau itu mengarah kepada Tuhan. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa belajar soal bagaimana membangun relasi yang benar, tidak seperti yang ditunjukkan oleh Raja Ahasveros. Bahwa kasih yang benar itu perlu membangun relasi, perlu punya pengertian. Dan kita pada akhirnya menegakkan suatu peraturan itu karena ada relasi, karena ada kasih, karena ada pengertian untuk pengen tahu keadaan ratu, mungkin ya menanyakan kesulitannya atau bahkan memintanya. Di sini kita nggak lihat sebenarnya ada relasi yang terjalin antara Raja Ahasveros dengan ratu. Padahal sebenarnya kalau ada relasi ya, kita bertanya atau bahkan kita
meminta pendapat, atau bahkan membangun relasi itu akan menjadi sesuatu yang sangat indah. Seperti itu ya. Jadi mari membangun relasi dengan banyak orang. Mari menanyakan kesulitan, menanyakan pergumulan. Ini kayak yang kita bahas kemarin. Ini adalah kemampuan untuk mendengar. Orang yang mampu mendengar orang lain adalah orang yang mampu mendengarkan Tuhan terlebih dahulu. Ya, jadi mari mendengar Tuhan. Setelah kita mendengar Tuhan, kita mampu mendengarkan orang lain, melihat kesulitan yang dimiliki oleh orang lain. Tapi yang menarik, sekalipun peristiwa ini ya penuh dengan ketidakadilan, tetapi Tuhan mampu memakai ini untuk kemuliaannya. Tuhan mampu memakai keadaan ini untuk menolong orang lain, menolong bangsa Israel. Sampai akhirnya ada anak Tuhan yang memerintah. Ya, ada anak Tuhan yang terlibat di dalam pemerintahan. Dan itu adalah satu topik lainnya. Ya, bahwa anak Tuhan itu perlu ada, menggumuli bangsanya, menggumuli tentang kebaikan yang perlu untuk dinyatakan kepada bangsanya, atau bahkan juga kepada bangsa Persia. Seperti itu ya. Itu juga menjadi ingat-ingatan bagi kita, bahwa mari menjadi anak Tuhan yang memikirkan bangsanya. Ya, memikirkan apa yang terbaik untuk Indonesia. Dan sampai pada akhirnya ya bisa kita lihat Esther itu dia nggak serta-merta langsung melakukan hal besar. Esther bisa kita lihat dia adalah ratu yang taat. Ratu yang mau menjalankan perkara-perkara kecil, beda dengan Wasti. Di situ bisa kita lihat karakter anak Tuhan. Ya, Esther juga punya militansi. Ada perkataan terkenal yang disampaikan oleh Esther. Ya, sampai dia punya militan bahwa ya biarlah aku mati. Kalau kehendak Tuhan tidak jadi, ya keinginan Tuhan tidak jadi, ya biarlah aku mati gitu. Itu adalah suatu karakter dari seorang anak Tuhan, seorang pengikut Kristus. Dan dia memikirkan bangsanya. Dia mendengar Mordekai. Ya, dia juga cerdas, cerdik. Karena apa? Karena kesetiaannya mengerjakan perkara-perkara sederhana. Nggak tentu langsung besar. Nggak tentu langsung ya suatu yang canggih, suatu yang rumit, tetapi lewat hal sederhana. Dan itu semua ada di dalam otoritasnya Tuhan. Terserah Tuhan kita mau seperti apa, terserah Tuhan kita mau dipakai sebagaimana gitu ya. Tetapi yang paling penting dari itu semua adalah menaati Tuhan lewat hal sederhana, hal kecil. Dan itu semua ada karena kita punya kepekaan ya, yang menyadari kasih Tuhan setiap saat. Seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa kita gumulkan di dalam pembahasan retreat kita di hari pertama menuju tanggal 5 September di ulang tahun Johansen yang ke 28 tahun. Mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk perenungan ini, ketika kami boleh menyadari kelimpahan firman Tuhan dan kebaikan yang boleh anak-Mu ini rasakan. Biarlah perenungan kali ini boleh membawa anak-Mu ini semakin dewasa, semakin mengerti apa yang harus dia lakukan menuju ulang tahunnya yang ke-28 di tanggal 5 September. Biarlah dari tanggal 1 sampai tanggal 4 dia boleh retreat, dan di tanggal 5 akan ada Pendeta Yadi yang akan membawakan PA. Kiranya itu boleh menjadi puncak dari perenungan anak-Mu ini untuk boleh semakin bersandar kepada Tuhan, mengerti dan peka akan panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Agar anak-Mu ini juga boleh memperlengkapi diri di masa dewasanya. Tuhan yang tunjukkan untuk teman hidup atau bahkan untuk pekerjaan, untuk relasi dengan keluarga. Tuhan yang berikan kedewasaan, kematangan untuk berpikir. Agar anak-Mu ini boleh terus bersandar kepada Tuhan. Tuhan berikan pula kepekaan untuk boleh belajar akan bangsa dan negara, menggumuli bahan PPKN agar boleh dibagikan kepada anak-anak kelas 8 dan 9. Terima kasih Allah. Dan untuk setiap administrasi akademik juga, Tuhan pimpin anak-Mu ini agar boleh mempersiapkan diri dalam administrasi akademik dan boleh kerelaan dikoreksi. Sebagaimana kami pelajari dari Ratu Wasti yang tidak mau dikoreksi, biarlah kami juga boleh seperti anak Tuhan yang mau dikoreksi, mau diingatkan seperti Esther. Hingga akhirnya Esther boleh setia di dalam kesehariannya. Ini doa anak-Mu ini ya Tuhan, yang dapat anak-Mu ini sampaikan. Biarlah
Sukacita hamba itu juga boleh dibagikan kepada sesama. Hanya melalui nama yang indah Tuhan kami Yesus Kristus anakmu ini berdoa dan mengucap syukur. Sempurnakanlah doa anakmu ini ya Tuhan. Amin. Oke, jadi ini adalah bagian rangkaian retreat menuju ulang tahun ke-28 di tanggal 5 September. Ini adalah perenungan yang pertama dari Ester pasal 1 ayat 1 sampai 15. Dimuliakanlah Kristus. Dan kiranya lewat perenungan firman ini, ya anakmu ini ya Tuhan boleh semakin dewasa ke depannya. Oke, dan boleh memperlengkapi diri di masa dewasanya. Oke, Soli Deo Gloria.